yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik remaja semuanya. Senang sekali hari ini Kak Dila bisa menyapa adik-adik remaja walaupun secara video online seperti ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dila mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku menang bersama Yesus Tuhan. 1, 2, 3 ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, karena kita mau membahas PA kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bapa tetap senantiasa memberkati kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin membahas PA kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami mampu mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan hari ini. Berkati juga Kak Dila yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapa, berkati kami karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang sudah bisa dibuka Alkitabnya. Bahan PA kita hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. Kadila akan baca untuk adik-adik semuanya. Nanti adik-adik bisa membaca dengan Alkitabnya masing-masing. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sejauh ini kita sudah membacakan firman Tuhan. Adik-adik, ayat yang kita baca tadi adalah surat dari
Rasul Paulus kepada Timotius saat itu. Yang kita tahu, waktu itu Timotius masih sangat muda, tetapi dia sudah dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Ia mengingatkan Timotius untuk mendorong Timotius supaya tetap kuat dan setia dalam pelayanannya. Yang kedua, supaya jangan terpengaruh dengan situasi kehidupan yang ada pada saat itu. Lalu pesan terakhirnya Paulus adalah kepada Timotius, terus berjuang mempertahankan imannya dan bertanding dengan pengaruh-pengaruh dunia, berlomba untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena untuk itulah Timotius dipanggil, yaitu bersaksi sampai nanti Kristus menyatakan dirinya. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah berlomba sekuat tenaga. Tadi kita sudah banyak belajar dari Timotius bagaimana dia harus berlomba dengan situasi yang ada saat itu. Begitu juga dengan kita. Berlomba sekuat tenaga yang artinya adalah kita berjuang dengan sekuat tenaga kita agar kita bisa memenangkan pertandingan itu. Kita harus mengenali musuh-musuh kita. Sekarang di kehidupan kita, siapa sih musuh-musuh kita? Yang pertama, godaan duniawi. Yang kedua, setan atau iblis. Yang ketiga, egois kita. Musuh-musuh kita ini harus kita kalahkan dengan apa? Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita bertanding, ketika kita berlomba, sesuai dengan tema ini, berlomba dengan sekuat tenaga, kita tidak bertanding sendiri adik-adik. Ada Tuhan Yesus yang campur tangan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang campur tangan juga dalam pertandingan kita. Nah, adik-adik, di sini ada materi diskusi yang dimana diskusikanlah apa yang dimaksud dengan ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kadila ulangi lagi ya, pertanyaannya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Maksudnya apa sih ayat ini? Kita bertanding dengan musuh yang sangat luar biasa, yang tadi sudah Kadila sebutkan. Godaan duniawi, setan atau iblis. Ya walaupun kita tidak tahu wujudnya mereka seperti apa. Lalu yang terakhir ini yang paling parah, yaitu egoisnya kita. Kunci di sini, ya, kunci dalam pertandingan ini adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di sini adik-adik, yang menjadi wasitnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bisa menang? Yang pertama, kita ikut aturannya Tuhan Yesus. Kita ikut cara mainnya Tuhan Yesus, bukan cara mainnya musuh kita. Bukan aturan sendiri kita yang buat. Lalu ketika kita sudah mengikuti aturannya Tuhan Yesus, hadiahnya adalah kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertandingan kehidupan ini wajib kita jalani. Mau gak mau, suka atau tidak suka, harus kita jalani. Jika kita tidak siap,
kita kalah. Dan kita tidak menang. Sebaliknya, kalau kita siap, maka kita mampu bertanding dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Luar biasa sekali adik-adik. Hanya modal kita mengikuti mainnya Tuhan Yesus. Kita mengikuti aturannya Tuhan Yesus. Hadiahnya kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, mari. Di sini Kak Dila mengajak adik-adik remaja. Mungkin banyak di antara adik-adik yang saat ini pun masih tergoda yang namanya hal-hal duniawi. Mungkin masih melupakan yang namanya saat teduh. Mungkin masih melupakan yang namanya mengandalkan Tuhan. Jadi masih mengandalkan kepintaran kita, masih mengandalkan aku bisa kok gitu. Tapi ketika kita jatuh, adik-adik baru datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ditekankan kita tidak boleh main dengan aturan kita sendiri. Kita harus main dengan aturannya Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dan iman kita ditambahkan. Iman percaya kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala apa yang adik-adik mau kepada Tuhan. Mau pertandingan ini pun adik serahkan juga kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan pertandingan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berlomba dengan sekuat tenaga? Karena musuh-musuh kita ini sangat luar biasa adik-adik. Siapa sih yang gak tergoda duniawi? Siapa sih yang gak tergoda egois kita? Maka kita harus berlomba dengan sekuat tenaga agar kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan apa? Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Adik-adik, kuncinya di sini hanya iman percaya kita kepada Tuhan dan kita mengikuti aturannya Tuhan Yesus. Kita mengikuti maunya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu apa? Itu kuncinya. Nah, adik-adik, pesan terakhir yang bisa Kak Dila sampaikan pada hari ini, kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Kita harus ketemu garis finish kita. Pertandingan ini sudah selesai. Hadiahnya kehidupan yang kekal. Adik-adik, marilah kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan agar kita selalu diberkati dan dilindungi Tuhan, dan Tuhan boleh bercampur tangan dalam kehidupan kita. Adik-adik, sekian yang boleh Kak Dila sampaikan untuk PA kita hari ini. Dan kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah selesai mendengarkan PA kami hari ini. Tuhan, dengan tema berlomba dengan sekuat tenaga, kami yakin dan percaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami punya iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga tetap senantiasa memberkati dan melindungi kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan PA kami Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa dilaporkan ke pengurus kelas. Kita mau bernyanyi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. 1, 2, 3 ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
kita sudah mengumpulkan persembahan, mari kita doa persembahan dan doa penutup kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan pada hari ini. Bapa, berkati persembahan PA kami Tuhan, agar melalui persembahan PA kami, nama-Mu boleh tetap dipermuliakan. Begitu juga dengan kedua orang tua kami. Kau berkati Tuhan, berkati kesehatan dan rezekinya Tuhan, agar orang tua kami juga tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan kami Bapa. Walaupun kami masih belajar melalui media online, kami masih belajar dari rumah, tetapi rasa semangat kami untuk belajar tidak pernah pudar Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar dalam pekerjaan kami, dalam persekolahan kami Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dalam aspek kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, berkati juga Bapak Wakil Presiden kami, begitu juga dengan jajaran staf menteri yang ada di Indonesia. Berkati mereka Tuhan, berkati kepemimpinan mereka Tuhan, campur tanganlah Engkau dalam kepemimpinan mereka Tuhan, agar mereka pun tetap setia mengandalkan Engkau dalam aspek kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan untuk bangsa negara kami berdoa Tuhan untuk garda terdepan kami saat ini Tuhan, untuk tim medis, baik perawat maupun dokter Bapa. Kau berkati Tuhan, berikanlah mereka kesabaran dalam merawat pasien yang terpapar virus corona Bapa. Begitu juga para pasien yang terpapar virus corona Tuhan, Kau berkati Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka kesabaran, agar mereka cepat sembuh dan mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka Bapa. Bapa, kami tidak tahu Tuhan sampai kapan virus corona ini akan berakhir di negeri kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang mampu memulihkan bangsa kami, Tuhan juga yang mampu menyembuhkan bangsa kami. Bapa, sebentar lagi kami berpisah dalam PA kami ini Tuhan secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap senantiasa memberkati segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Allah Bapa. Terpujilah kepadamu saja Tuhanku. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat PA semuanya. Bye-bye. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah